telah diberi hafalan Al-Quran sehingga ia membacanya siang dan malam. Kedua, kepada seorang yang dikaruniakan harta kekayaan lalu dibelanjakannya harta itu siang dan malam di jalan Allah. Apakah ada hadisnya? Ada, nanti bisa dilihat dalam riwayat Imam Muslim, salah satunya juz 1 halaman 558 ya. Nanti bisa dilihat di situ. Nomor hadisnya 266. An Salim an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Salim, dari ayahnya, dari Nabi sallallahu bersabda, la hasada illa fisnataini. Tidak boleh iri kecuali hanya dalam dua hal. Yang pertama, rajulun atahullahul qur'ana fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Iri pada seseorang yang Allah berikan kepahaman tentang Al-Quran dan dia membaca Al-Quran serta mengamalkan apa yang dipahamnya itu pada waktu-waktu siang dan pada waktu-waktu malam dan waktu-waktu siang. Sehingga ada seseorang karena mau mentadaburi Al-Quran, ikhlas karena Allah, sehingga Allah anugerahkan kepadanya kepandaian, kepahaman tentang Al-Quran dan mengamalkan apa yang dipaham dari Al-Quran itu, hidup bersama Al-Quran sepanjang waktu. Jadi Al-Quran terus diamalkan baik pada waktu-waktu malam maupun waktu-waktu siang. Artinya hidupnya tidak pernah lepas dari bimbingan Al-Quran, ucapannya, perbuatannya, itu tidak pernah lepas dari petunjuk Al-Quran. Maka kalau ada orang yang seperti itu, kita boleh iri. Bahkan iri terkait hal ini itu sangat dianjurkan oleh agamanya, oleh Islam ini. Itu iri yang disyariatkan. Kemudian yang kedua, warajulun atahullahu malan fawa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Iri yang dibolehkan, yang disyariatkan. Yang kedua yaitu pada seseorang yang Allah beri harta, kemudian harta itu terus menerus dibelanjakan dalam kebenaran, terus menerus diinfakkan fisabilillah, di jalan Allah. Dia gunakan sebagian hartanya untuk dibelanjakan di jalan-jalan yang Allah ridhoi. Tidak hanya sekali dua kali, ana al-laili wa ana an-nahar. Setiap saat, baik di waktu-waktu malam maupun waktu-waktu siang. Sehingga untuk membelanjakan harta untuk infak di jalan Allah tidak pernah iman, tidak pernah bakhil, karena dia sadar betul bahwa harta ini anugerah dari Allah, titipan dari Allah, yang sebagiannya harus diinfakkan, harus dizakati, harus disedekahkan. Sehingga tidak pernah iman. Berapa yang Allah kasih, sebagian dia sedekahkan. Nah, kalau iri dengan orang semacam itu dianjurkan oleh syariat. Dianjurkan oleh syariat, maka boleh. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, juz 6 halaman 108, disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fisnataini. Tidak boleh iri kecuali pada dua hal. Yang pertama, rajulun
'allamahullahul Qur'ana fahuwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Iri pada seseorang yang Allah berikan kepadanya kepandaian, kepahaman tentang Al-Quran, fahuwa yatluhu, kemudian orang itu membacanya dan mengamalkannya. Ingat, tala yatlu tilawah itu tidak hanya sebatas membaca, namun membaca, memahami dan mengamalkan. Tapi kalau qara'a yaqra'u itu sebatas membaca. Tapi tala yatlu itu berarti membaca, mentadaburi apa yang dibaca, memahami apa yang dibaca, dan mengamalkan apa yang dipahami. Itu tala yatlu. Fahuwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Kemudian orang itu selain membaca juga memahami dan mengamalkan sepanjang hari. Fasami'ahu jarun lahu faqala. Kemudian tetangganya tahu, tetangganya mendengar. Dan tetangganya ini mengatakan, laitani utitu mithlama utiya fa'amiltu mithlama ya'mal. Duhai alangkah senangnya hatiku jika aku dianugerahi oleh Allah sebagaimana yang dianugerahkan pada fulan, yaitu kepandaian, pemahaman dan pengamalan Al-Quran. Niscaya aku akan berbuat sebagaimana yang dia lakukan, yaitu tadabbur Al-Quran, hidup bersama Al-Quran sepanjang hidupnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, warajulun atahu malan fayuhlikuhu fil haqqi. Seseorang yang diberi harta benda dan dia belanjakan dalam jalan-jalan kebenaran. Faqala rajulun, maka tetangganya mengatakan, laitani utitu mithla ma utiya fulan. Duhai senangnya jika aku dianugerahi harta sebagaimana yang Allah anugerahkan pada fulan. Niscaya fa'amiltu mithla ma ya'mal. Niscaya aku akan melakukan apa yang dia lakukan terkait dengan hartanya, yaitu membelajar